kita bareng-bareng semua ini dan apa yang kita sampaikan juga ke tim, kita nih sekarang masih muda, kita masih belajar, kita pengen kita mau belajar lebih dari orang-orang, makanya kita nyemplung ke sini, nggak ada salahnya kalau kita gagal. Jadi coba aja, kalau berhasil itu bagus banget, kalau gagal ya pengalaman yang mungkin nggak bisa gue dapetin di tempat lain gitu. Halo Indonesia, selamat datang di Utopia Podcast episode keempat, di mana kami membahas berbagai isu sosial melalui kisah-kisah kesuksesan dari masyarakat. Hari ini kita ditemani oleh co-founders dari Rindang, sebuah startup online yang menghubungkan para penjual tanaman dengan pembeli. Halo semua, halo Malik, halo Arthur. Hai Sabana. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kalian bisa perkenalkan diri kalian dulu dan cerita sedikit tentang Rindang, mungkin background tentang bagaimana Rindang terbentuk, kenapa sih kalian bisa memutuskan untuk mulai Rindang ini? Oke, kenalin dulu teman-teman semua, nama saya Malik, dan ini Arthur, partner aku di Rindang. So mungkin cerita tentang Rindangnya dulu ya. Rindang itu adalah one-stop platform untuk gardening dan alat-alat pertamanan. Kita udah run kurang lebih as a business, kita run kurang lebih sekitar 8-9 bulan, tapi optimal sebagai marketplace ini kurang lebih baru 2 bulan memang. Karena kita baru istilahnya dapat lumayan banyak merchant itu kurang lebih 2 bulan ini. Startnya itu di Februari, tapi kita proses ideation itu dari 2018 bulan Februari. Nah mungkin Arthur boleh cerita gimana sih proses ideation-nya Rindang? Nah jadi sama kita di Malik udah bilang, Rindang itu sebenarnya platform. Kita mau connecting local plant sellers sama customers through website. Jadi kita sebenarnya kenapa website? Sebenarnya website itu sebagai tools doang. Tapi sebenarnya kita lebih pengen push mereka supaya mereka bisa melek teknologi jatuhnya. Mereka bisa melek teknologi dan juga manage bisnis mereka sebagai bisnis yang bukan konvensional. Karena sebenarnya kalau kita tahu pasarnya di Indonesia itu, sebenarnya tanaman itu luas banget pasarnya dan bagus banget buat bisnis. Tapi kayak hidden games gitu loh, nggak kelihatan sebenarnya di Indonesia kalau mereka tuh punya yang besar. Nah, karena itu jadinya seller-sellernya sekarang itu mereka tuh nggak optimize, mereka tuh kayak ya udah bisnis as usual kayak biasa aja, nunggu di pinggir jalan, terus kurang produktif lah kita bisa bilang. Sedangkan makin banyak channel-channel yang bisa kita gunakan, makin banyak juga tools-tools yang bisa kita gunakan buat lebih bisa maintain bisnis dan juga increase sale mereka. Kayak gitu. Itu background-nya Rindang. Kita hadir pertama-tama tuh kayak market research, kita lihat, oh ternyata keuntungan tanaman itu bisnisnya masih kayak gini ya. Mereka tuh kayaknya sulit deh di beberapa hal yang kita highlight gitu kan. Dan ternyata benar. Setelah itu kita ideation, kita mulai riset, kita mulai lihat kompetitor sekarang ada nggak sih yang kira-kira bisa ngasih value buat mereka. Oh ternyata belum ada yang fokus, saat itu belum ada yang fokus dan juga berusaha untuk ngasih value buat mereka. Akhirnya kita bilang, bisa deh kita tetap bergerak sebagai social enterprise buat empower mereka, dan kita tetap dapat mutualnya juga, kita dapat untungnya juga dari ngebantu mereka. Itu sih kita kan sebenarnya empowering plant sellers. Jadi kita pengennya mereka tuh kayak kita highlight dan kelihatan, dan juga masyarakat Indonesia itu bisa tahu kalau bisnis tanaman di Indonesia itu besar banget kayak gitu. Nah mungkin itu background-nya. Tapi first step kita buat kenapa sih kita memutuskan buat ngerealisasiin Rindang ini gitu, dan apa langkah yang kita lakukan? Padahal kita waktu itu masih mahasiswa semester 2 untuk ngerealisasiin si Rindang ini. Setelah kita market research, kita memutuskan buat validate kita punya bisnis dengan kita ikut lomba-lomba. Jadi itu di Indonesia buat teman-teman yang mau ikut lomba-lomba bisnis plan itu banyak banget. Itu banyak banget dan sangat worth it kalau mau ikut, karena benefit yang kita bisa dapat selain kita bisa validate kita punya bisnis, kita bisa dapat connection, terus kita juga bisa
belajar dan banyak hal deh. Nah di situ kurang lebih 1 tahun lebih lah kita coba ikutin si Rindang ini lomba-lomba dan sambil market research. Nah dari situ kita lihat respon dari publik, kita ada yang positif, ada yang negatif, ada yang berhasil, ada yang gagal, tapi jadi pembelajaran banget buat kita. Lalu setelah itu baru kita putuskan untuk kayaknya sayang nih kalau misalnya manfaatnya nggak terrealisasikan secara nyata gitu. Akhirnya kita putuskan, yuk kita pelan-pelan ambil step paling kecil yang kita bisa lakukan untuk merealisasikan Rindang. Gitu. Jadi it's about putting yourself out there juga ya. Jadi it's not only in your circle tapi juga you educate yourself, trial and error, eksperimen di sini di sana, dapat feedback gitu ya. Yeah, I think it's really interesting. Pertama kali aku lihat Rindang ini it's quite innovative. Menurut kalian bagaimana kalian berbeda dari platform-platform lain mungkin di Instagram atau anywhere else yang juga menjual tanaman? Oke. Yang bikin beda Rindang sama orang-orang yang atau teman-teman yang jual tanaman di Instagram adalah kita ini yang pertama kita provide platform untuk mereka sebenarnya, untuk mereka bisa berjualan secara optimal gitu. Dan yang kedua bedanya kita dengan marketplace yang lain adalah kita bukan hanya ingin menyediakan kayak wadah untuk mereka berjualan, tapi kita juga mau support mereka in terms of day-to-day managementnya mereka. Jadi kayak kita nanya nih sama mereka, kalian ada kesulitan apa yang sekiranya Rindang bisa support, Rindang bisa bantu. Kita coba komunikasi sama merchant kita, terus kayak misalnya, kita butuh nih supplier baru karena supplier yang lama mahal. Oh kita butuh nih, gimana sih nggak ngerti cara packaging buat keluar kota, gimana sih cara ngurus ini, ngurus itu. Nah kita coba support mereka gitu. Jadi kita pengennya juga jadi teman mereka. Itu mungkin yang ngebedain kita sama mungkin sama yang lain ya, kalau misalnya berhubungan sama jual beli tanaman. Tapi Rindang juga akan hadir sebagai end-to-end service. Nah, end-to-end service ini coba Arthur jelasin end-to-end service. Jadi sebenarnya kalau bisa kita lihat lagi-lagi pasarnya tukang tanaman di Indonesia itu, sebenarnya mereka tuh biaya terbesar atau penghasilan terbesar mereka itu dari project deployment dan juga dari istilahnya kita create taman-taman atau create project besar buat perusahaan. Sebenarnya mereka tuh butuh hal kayak gitu. Tetapi seperti tadi udah pernah saya state barusan, mereka tuh hidden game, sebenarnya nggak kelihatan gitu. Mereka orang pun bingung gitu kayak aku mau bikin taman, kemana ya kita harus mencari taman ini, kita harus cari vendornya di mana gitu kan. Nah, mereka tuh hidden game banget, nggak kelihatan. Di situ kita lihatnya ada potensi banget buat mereka, karena ya itu tadi, service itu sebenarnya sebuah bisnis paling mahal dibandingkan produk gitu kan. Service itu lumayan costly lah gitu. Jadi kita rasa kita bisa deh hubungin mereka dengan arsitek landscape. Mereka kan sebenarnya bisa kita bilang sulit akan teknologi gitu kan. Mereka sulit buat operate yang kayak komputer, mereka sulit buat operate yang ya technological lah gitu kan, sulit. Akhirnya kita pikir gimana caranya sih supaya mereka itu tetap bisa pakai teknologi mudah, tapi nggak cuma jual beli. Mereka juga bisa provide setelah jual beli. Jadi kayak after sales kita punya tanaman, misalnya kita lihat scale-nya agak besar, kita mau purchase tanaman-tanaman, abis itu kita masukin ke rumah, kita bingung gimana cara ngerawatnya, kita bingung kalau tanamannya rusak gimana, dan kita bingung kalau misalkan kita mau ubah desainnya, kita mau ngapain kayak gitu kan. Nah, kita mau support mereka di sana after sales. Jadi setelah orang beli, kita coba connect mereka dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan service daripada tukang tanaman. Kayak gitu sih, kurang lebih. Gimana kalian tahu cara membantu mereka in terms of their sales atau manajemennya? Like, where did you get this knowledge? Knowledge-nya kita dapat dari market research sih. Kita coba kita coba datang ke mereka, ke penjual-penjual tanaman offline ini, kita komunikasi. Sebenarnya masalahnya apa sih Pak selama ini gitu. Kita mau, bahkan sampai sekarang aja walaupun udah berjalan, kita tuh masih suka komunikasi dan coba ngobrol lagi, coba deh ketemu lagi buat ngulik-ngulik lagi, karena sebenarnya yang paling penting kalau kita mau create solution biar ada dampaknya,
kita harus benar-benar kenal sama masalahnya kan. Gitu. Ya. Dan harapannya juga solusi yang kita berikan itu sesuai sama masalah yang mereka dapetin sekarang gitu. Jadi itu sih yang kita lakukan selama ini. Sama learning by doing jatuhnya. Ya. Jadi kita datang, terus ternyata setelah kita datang, istilahnya hipotesis-hipotesis yang udah kita bawa misalkan dari rumah itu banyak yang terpatahkan, tapi banyak juga yang nambah. Jadi kasih tahu, ternyata tuh prosesnya begini loh mas, prosesnya kayak gini. Nah itu yang baru kita dapetin setelah kita datang dan ngobrol langsung sama tukang tanaman di pinggir jalan, tukang tanaman di pasar, kayak gitu. Dan juga itu yang buat istilahnya kita bisa jadi apa yang namanya continuous improvement lah. Jadi setiap dapat problem baru dari mereka kita lempar, kita diskusi. Ada problem baru lagi kita lempar, kita diskusi lagi, baru kita execution. Kayak gitu sih biasanya. Jadi ini Rindang ini through website ya? Iya. Website, oke. Jadi tapi walaupun kalian memang dari awalnya idenya udah bisnis online nih, di mana nggak mungkin banyak bertemu secara langsung dengan pembeli. Pastinya semenjak pandemi ini kalian juga harus make some changes untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang selalu berubah. Kalau dari tim Rindang sendiri, bagaimana kalian telah beradaptasi dalam segi internal maupun eksternal? Kalau di internalnya Rindang, kita coba ubah sistem kerja. Jadi karena sekarang udah WFH, dulu tuh sebelum WFH kita di Surabaya ada kayak working space kecil gitu di coffee shop. Kita sewa, kita di situ kalau rapat, meeting segala macam, dan waktunya juga kita tentuin berapa kali dalam waktu 1 minggu. Cuman sekarang karena WFH sistem kerjanya kita pakai satu aplikasi untuk koordinasi, terus di sana mereka laporan gitu setiap hari. Hari ini aku kerja jam segini sampai jam segini, hasil yang aku kerjain tuh ini. Terus mereka wajib kerja per hari 2 jam selama weekdays. Terus sama di Rindang itu kita ada internal core value atau culture gitu. Kita ada culture, sengaja culture itu diciptakan supaya teman-teman yang kerja tuh juga semangat dan tetap terjaga gitu motivasinya. Jadi kita setiap akhir minggu kita juga ada kayak namanya Friday Grateful ya. Jadi kita kayak teman-teman tuh nanti sharing setiap hari Jumat kayak minggu ini kita bersyukur karena apa gitu. Kita sharing sama teman-teman yang ada di tim. Terus kita juga kalau ada yang punya ilmu atau punya knowledge baru, kita harus share di bareng-bareng gitu. Misalnya kita lagi ngumpul nih, misalnya Rindang lagi ngumpul nih full team. Hari ini gue dapet knowledge baru nih, gue mau share dong ke kalian gitu. Itu juga salah satu hal yang kita pertahankan dan yang kita lakukan so far sih selama. Oh iya. Kalau dari eksternal atau dari segi bisnis, sebenarnya COVID-19 ini bisa kita bilang lifestyle jadi changing. Everything is turning, yang kayak orang yang tadinya mostly di luar rumah, sekarang jadi ada di dalam rumah hampir 24 jam. Ya kan? Jadi sebenarnya ini opportunity yang besar banget buat Rindang. Karena banyak orang yang tiba-tiba pengen nanam, mereka takut pergi ke pasar. Mereka pengennya, mendingan gue nanam di rumah aja deh, supaya habis itu gue bisa farm sendiri, terus gue langsung bawa buat gue makan. Itu kan bisa juga. Dan juga banyak orang sekarang, entah kenapa, suka menanam tiba-tiba. Nah, ini menjadi opportunity juga buat kita sebagai Rindang buat ngajak vendor-vendor yang tadi di pinggir jalan buta teknologi dan juga maksimalin pasar offline mereka untuk join ke online. Jadi kita sekarang memang lagi gencar-gencarnya juga buat nyari merchant atau nyari vendor buat join ke Rindang supaya istilahnya membantu mereka buat challenge COVID-19 era ini sekarang kayak gitu sih. Dari advantage ini, adakah perubahan atau perkembangan yang terjadi terhadap bisnis kalian di 2 bulan terakhir mungkin? Sebenarnya kalau untuk sales di bisnisnya Rindang nih sekarang, to be honest itu masih jadi pain point-nya kita. Kita masih berusaha buat market acquisition. Jadi kita masih berusaha untuk perbanyak vendor, perbanyak marketing strategi dan brand awareness, karena
mungkin di tahap ini yang kita lakukan adalah yang terpenting bikin orang-orang kenal dulu nih sama Rindang, dan orang membiasakan diri untuk belanja tanaman secara online melalui website gitu, nggak sekedar WhatsApp atau misalnya Instagram gitu. Itu yang kita sekarang lagi lakukan. Cuman memang in term of sales kita masih berjuang lah kayak gitu sih. Tapi kalau merchant, alhamdulillah merchantnya nambah. Sekarang lumayan bagus. Berapa ya? Sekarang udah hampir 12. Udah 12 merchant. Jadi sebelum COVID kita sebenarnya kita kayak berubah gitu. Pertamanya bukan berubah lah. Jadi pertama sebelum COVID kita fokusnya ke customer, how to satisfy customer gitu kan. Terus setelah COVID kita mikir kayak sebenarnya yang butuh kita satisfy more itu vendor dulu. Ya kan? Karena sekarang ya tadi banyak orang yang mau beli online. Akhirnya kita sekarang kita gencarin dan coba mulai approach vendor yang banyak supaya mereka bisa join dulu dan kita boost sales lewat Rindang kayak gitu sih. Jadi tim riset kami udah nulis tentang peran UMKM dalam meningkatkan kegiatan ekonomi post-lockdown nih. Menurut kalian bagaimana Rindang ataupun bisnis-bisnis lainnya yang juga relatif baru dan masih berkembang telah berkontribusi terhadap ekonomi kita sekarang, both right now or even di masa depan, karena pasti efek dari pandemi ini akan tetap kerasa beberapa bulan atau bahkan tahun ke depan. Jadi sebenarnya sampai saat ini juga sebenarnya penyumbang kalau kita bilang GDP terbesar di Indonesia itu sebenarnya UMKM. Terakhir datanya itu di 2019 itu hampir 69%. UMKM itu kan. Nah, jadi orang-orang pas COVID-19 sekarang ini mulai banyak juga yang memulai bisnis dari rumah dan juga mulai berbisnis online gitu setelah COVID-19 era. Padahal sebenarnya online itu belum pasti hal yang terbaik buat COVID-19 ini kayak gitu. Nah, UMKM sekarang malah keren-keren menurut gue dan menurut tim itu UMKM sekarang makin keren-keren karena di COVID-19 era ini malah banyak yang innovate dan mereka sebenarnya nggak sebelum COVID-19 ini ada kayak mereka kayaknya gue nggak mau kesana deh. Ternyata ke-push untuk melakukan hal itu gitu. Untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka pun nggak expect buat terjadi di bisnisnya mereka. Dan somehow tiba-tiba bisnis-bisnis yang berani untuk istilahnya berganti arah atau nggak juga innovate ke arah yang lebih baik itu banyak yang berhasil juga sekarang dan salesnya lumayan gila bisa dibilang. Jadi gimana ya kayak keren-keren dan plus minusnya banyak juga sih COVID-19 ini untuk UMKM kayak gitu. I don't just see this in businesses, tapi juga it really karena pandemi ini it really pushes you out of your comfort zone juga and really think out of the box. Gue pun yang mungkin tadinya nggak suka in front of the camera, but now I'm making podcasts, like sharing stories. So it's really inspiring sih untuk lihat anak-anak muda especially banyak banget new and upcoming online businesses yang mulai beroperasi semenjak pandemi ini dan sebenarnya kebanyakan dari founder bisnis-bisnis tersebut itu ya kayak kita anak-anak muda seperti mahasiswa yang sedang kuliah with the business culture that keeps evolving and updating itself. Kalian berencana untuk tetap berinovasi atau beradaptasi ke depannya considering that lingkungan ini akan selalu berubah. How do you keep up with it? Kalau kita ngomong innovation itu sebenarnya juga salah satu core value-nya si Rindang nih. Jadi anyone di Rindang ini, teman-teman ini nggak cuma kita bertiga doang, tapi semuanya punya tanggung jawab dan istilahnya ya tanggung jawab lah ya, atau budaya untuk bisa berpikir istilahnya out of the box dan inovatif gitu. Jadi semua boleh bersuara, kita nggak sama sekali kita posisinya apa, mereka posisi apa jadi beda gitu, nggak sama sekali. Nah jadi kalau di Rindang sendiri gimana keep up-nya itu ya tadi karena kita komunikasi untuk inovasi ini benar-benar kita gencerin banget, jadi
bahkan namanya juga startup ya, kita tuh bisa perubahan bisnisnya tuh bisa cepet banget dan kita udah bikin milestone kira-kira dalam jangka waktu 1 tahun ke depan apa aja nih yang kita mau kerjakan, terus inovasi apa aja yang sekiranya kita mau realisasikan gitu yang berasal dari brainstorming kita gitu. Ya itu sih sebenarnya. Selanjutnya apa yang kita mau inovasikan di Rindang sendiri itu kita mau ke depan Rindang ini nggak cuman bisa provide platform untuk orang-orang berjualan doang, tapi kita juga mau lebih. Kalau sekarang kan mereka ini kita bantu manajemennya kayak cuma kita kasih saran, tapi ke depan kita pengen siapin sistem terintegrasi supaya mereka bisa lebih mudah lagi untuk melakukan day-to-day manajemennya. Terus kalau misalnya in terms of product gitu, mungkin variasinya kita juga bisa bertambah gitu. Itu aja sih. Ya itu aja sih. Paling ini sih sebenarnya agak salah juga kalau misalnya kita bikin bisnis tapi ngikutin tren gitu kan. Setelah trennya hilang, itu juga bisa hilang. Nah, sekarang itu sebetulnya pilihan sih. Pilihan. Okay. Tapi kita berusaha nih gimana coba supaya Rindang dan segala merchant di dalamnya tidak terjebak di tren aja gitu. Gimana supaya istilahnya kita bisa bilangnya kayak kita harus create new lifestyle buat orang Indonesia. Create behavior buat orang Indonesia. Kalau misalkan tanaman ini sekarang udah menjadi kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder lagi gitu. Kalau misalkan Indonesia ini semakin parah nih dari segi polusi dan juga carbon emission semua udah parah gitu. Why not kita nyumbang lifestyle jatuhnya. Kita nyumbang lifestyle buat Indonesia dan juga buat negara kita sendiri kayak gitu. Jadi kita mau bikin gimana caranya kita innovate supaya bisnis ini berubah menjadi tren dan sustainable. Berarti bisnis-bisnis juga harus berpikir kreatif, offering new services atau ide-ide baru dan menyesuaikan dengan apa yang pembeli dan mitra-mitra kalian mau biar nggak stagnan. And additionally, it's not about following the trend, but be the trendsetter, ya kan? Yes. Amin. Nah, biasanya kenapa? By the way, penting juga buat kita sebagai anak muda. Tadi follow up tadi Savana ngomong. Penting juga kita sebagai anak muda dari sekarang untuk istilahnya kenapa kita harus inovasi, kita harus kreatif karena mumpung lagi muda, masih muda, waktunya banyak. Kenapa nggak kita mencoba untuk memperbanyak istilahnya peluang kegagalan kita selagi kita muda. Harapannya kan kita nanti ketika udah lebih mature, mungkin udah hampir 30, semoga harapannya kita udah bisa settle gitu kan dan bisa ngasih dampak yang lebih jelas gitu, lebih nyata. Jadi dari sekarang kita harus perbanyak coba dan gagal. That's true. Nah, biasanya di podcast ini kita tuh ngebahas success stories, tapi kemarin pas kita ngobrol Malik sempat jelasin bahwa kalian tuh belum capai nih success story-nya. Yang tadi juga salesnya belum maksimal karena memang kalian masih di tahap berkembang. But regardless, we want to know or we want to show that it's not always linear growth. Dan pastinya akan butuh waktu yang lama melalui berbagai kesulitan dulu. Apakah kalian ada mindset tertentu untuk melewati proses ini? Menarik nih. Pertanyaannya sangat menarik. Lu mau dulu. Kita selalu percaya gitu kita selalu percaya kalau misalnya apa yang kita lakukan sekarang nih great lah gitu, kita happy, kita senang ngejalaninnya, kita have fun. Kita juga percaya kalau misalnya Rindang ini tuh someday bisa punya growth yang lebih besar, bisa betul-betul berdampak karena kita juga kurang lebih udah sebenarnya kalau dihitung ide ini ada itu kan Februari 2018. Kita udah cukup lama lah si Rindang ini ada di kita gitu. Jadi udah istilahnya apa ya? Udah emotionally invested. Iya, jadinya dan yang kita juga yang bikin kita percaya juga karena kita udah turun langsung ke masyarakatnya, kita ya bener mendengarkan masalah mereka gitu dan kita percaya gitu semakin besar masalahnya ya artinya solusi semakin besar masalahnya pasti
hasil dari solusi yang diberikan juga bisa lebih besar gitu. Waktu itu kalau nggak salah, if I'm not mistaken nih, Mas Nadiem Makarim tuh pernah bilang, semakin besar masalahnya ya otomatis potensi untuk besarnya juga ada. Jadinya selama kita ngerasa ini masih ada yang kita bisa, maksudnya masih ada masalahnya, kenapa nggak mungkin gitu. Nah tapi di luar itu kita bareng-bareng semua ini, dan apa yang kita sampaikan juga ke tim, kita nih sekarang masih muda, kita masih belajar, kita pengen kita mau belajar lebih dari orang-orang, makanya kita nyemplung ke sini, nggak ada salahnya kalau kita gagal. Jadi coba aja, kalau berhasil itu bagus banget, kalau gagal ya pengalaman yang nggak bisa gue dapetin di tempat lain gitu. Gitu sih. Sama kita tadi gue udah bilang, itu kayak gara-gara kita udah build Rindang ini dari mulai, istilahnya kita tahun pertama dan juga semester pertama di kampus gitu ya, semester kedua di kampus, kita udah kayak gue, Malik, dan satu lagi partner kita namanya Malano, bisa gue bilang udah kayak emotionally invested di dalam lubuk hati gitu. Jadi ya kita memang pengennya create produk yang bisa help people, yang bisa empower people. Jadi sama kita di Malik bilang akhirnya, kapanpun kita, selagi kita masih berusaha buat empowering people, empowering problems, ya jadinya apa ya? Nggak ada alasan buat berhenti juga. Nggak ada alasan buat berhenti, benar. Kita ya kita kan juga early stage banget lah, istilahnya optimalnya juga belum lama. Jadi kayak kita, yang penting gini, selagi kita masih ngerasa masih banyak hal yang kita bisa lakukan untuk istilahnya memperkuat bisnisnya si Rindang, ya berarti ya masih ada harapan, dan kenapa nggak coba dulu gitu. Kita kan lagi pula kayak gitu. Akhirnya, tapi alhamdulillah sebenarnya bisnisnya grow, tapi belum banyak gitu. Iya. Waktu aku pertama dengar tentang Rindang dan cerita asal-usulnya, aku kepikiran tentang yang tadi aku bilang, betapa inovatifnya ide kalian, terutama di masa digital sekarang. Kalian juga telah memanfaatkan segala macam resources yang kita ada saat ini. Dengan adanya pandemi ini juga, seperti yang tadi udah didiskus, sekarang ada banyak yang akhirnya memutuskan untuk beranikan diri sendiri into making their creative business ideas a reality. Mungkin kalian bisa share secara singkat biar yang lainnya juga bisa belajar sebenarnya step-step terpenting dari business idea sampai reality itu apa aja. Oke. Jadi sebenarnya ini kontroversial juga, kayak banyak, kalau misalkan kita lihat banyak orang, kita juga awalnya mikir kalau misalkan kita mau bikin bisnis itu harus pakai modal. Sebenarnya setelah kita jalan dan banyak orang kayak terhenti di ide, abis itu nggak jadi deh karena nggak ada modal gitu kan. Yeah. Ternyata yang harus kita pikirkan sekarang itu modalnya itu ada di diri kita untuk executions, dan juga di mental plus isi mindset. Otak lah itu, dan mindset gitu. Karena sekarang kayak environment-nya di Indonesia buat early stage business itu besar banget. Banyak banget venture capitalist yang udah siap ngasih kalian dana, udah siap ngasih kalian bantuan atau mentorship buat kalian-kalian yang baru punya ide. Tetapi ya memang kitanya, atau misalkan orang yang mau bikin bisnis itu memang belum belum menguasai apa yang mereka lagi buat kayak gitu. Nah, jadi step awal pertama kali yang kita lakuin ya harus belajar dulu nih tentang apa sih yang lagi mau kita kerjain ini, apa sih yang harus kita siapin buat misalkan kita mau create sebuah produk, dari segala sisi, dari marketing, dari financing, dari operasionalnya juga, apa sih yang bisa kita pelajarin dasarnya, kita harus tahu tentang bisnis tersebut. Lalu ya udah, kalau misalnya kalian punya partner, kalian diskusi bareng, ideation bareng, gimana kita mau eksekusi ini bisnis, baru kita mulai bisa operate tanpa tools kayak gitu. Sekarang kan kayak kita lagi bahas ini, iranya ini lagi kayak online banget gitu. Bisa banget sebenarnya tools terbaiknya adalah Instagram, atau enggak Facebook, atau enggak TikTok sekarang. Yeah. Kayak semua orang sekarang bisa berbisnis saat apapun. Nah, setelah kalian bisa validate, mungkin kalian punya
idea lewat Instagram, TikTok, dan Facebook, oh ternyata trafficnya besar, baru kalian berpindah ke mungkin tools yang lebih baik, mungkin website atau aplikasi, atau mungkin kalian bisa pindah juga ke bisnis konvensional biasa, itu pun tidak menutup kemungkinan. Dan untuk menuju ke sana, ya kalian butuh connection. Connection ke orang-orang yang mungkin kenalan, gue punya kenalan ini venture capitalist A, gue punya kenalan angel investor B, gue punya kenalan si ini, mungkin lo bisa ngobrol sama dia, mungkin lo bisa coba diskusi sama dia. Nah, hal itu yang paling penting menurut kita sekarang. Karena dulu sebelum awal-awal kita ngebuat bisnis ini, ya kita masih mikir produk banget nih, produk. Dan sambil kita jalan, kita mikir ternyata sebenarnya yang paling penting dan essential itu connection. Dan juga gimana kita share istilah idea kita ke orang-orang supaya feedbacknya makin banyak. Sebenarnya secara tidak langsung setelah kita cerita, feedback dari orang itu kayak, oh ada yang menganggap positif, ada juga menganggap negatif, ada yang ngasih saran, bahkan ngasih connection ke banyak orang lagi. Nah itu yang sebenarnya bisa create bisnis dari kecil tuh connection menurut aku. Kayak gitu sih. Dari Malik mau summary aja nih. Mungkin buat teman-teman yang bener-bener baru banget dan mungkin masih belum ada background bisnis apapun, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan menurut gue dan sebenarnya teman-teman Rindang yang udah pernah Rindang lakukan itu cari masalahnya dulu. Kita harus tahu masalah apa yang kita mau solve gitu. Mungkin beda ya. Kalau misalnya mau bisnis konvensional, gue emang mau jualan misalnya kayak F&B atau segala macam kan itu kan kayak oh yaudah gue coba gue marketingin segala macam. Tapi kalau misalnya emang teman-teman mau buat yang benar-benar berimpact, start from the problem gitu. Understand problemnya dulu. Kalau misalnya memang udah paham sama problemnya, baru create solutionnya. Problemnya sebelum di create solutionnya, step yang harus teman-teman lakukan adalah validate marketnya. Validate marketnya dengan cara teman-teman research. Research bisa cari yang primer, bisa cari yang sekunder. Kalau yang primer, teman-teman langsung turun ke orang yang menerima masalahnya. Sekunder, teman-teman bisa cari di internet gitu kan. Habis itu teman-teman create solutionnya. Solutionnya teman-teman mau create solution, itu banyak toolsnya. Ada yang sekarang namanya business model canvas, itu yang paling umum. Ada juga yang namanya Cimosa. Cimosa tuh di caps lock semua. Kalian bisa cari di Google, itu juga business model tools. Itu juga bisa kalian pakai. Setelah itu teman-teman sebelum itu jangan lupa cari partner dulu. Nah kalau memang udah ke-capture semuanya, business modelnya, solutionnya, problemnya, udah tahu mau kayak gimana, start dari yang paling simple. Sebelum ngerealisasiin, kalau kita masih punya banyak waktu, kita masih muda, kalau saran aku dan teman-teman sih sebenarnya ikut lomba deh, beneran. Karena itu yang pertama, sebelum kita punya connection, kita ikut lomba, kita jadi punya connection. Atau kita ikut conference, atau kita waktu itu pernah ikut conference bisnis di Malaysia, dan di sana kita dapat connection luar biasa banget yang kita nggak sangka-sangka. Ada entrepreneur muda yang udah sukses lah inilah. Jadi itu yang harus kita lakukan sih sebenarnya. Step pertama sebelum ngerealisasiin, sekaligus kita nge-validate bisnis kita. Lalu kalau emang kita udah siap, oke deh, baru kita realisasiin pakai media atau channels yang kita mau pakai. Itu sih. Ya, gue dulu juga banyak yang nanya in terms of connections, like how do you get connections? Menurut gue ya itu tadi, like you have to go out of your comfort zone. You have to put yourself out there. Whether it's ikut lomba ataupun just nge-DM, I don't know, a company or someone else gitu. Cause you never know. You never know where you're gonna go. Ya, jadi emang menarik banget sih, karena sekarang banyak orang masih takut ya, atau nggak percaya diri untuk mulai, karena mereka mikir bahwa perlu modal yang gede, atau mereka nggak ada akses ke resourcesnya. Tapi yang penting itu kita harus punya tekad, belajar yang giat, dan mengakali ide-ide sendiri. Dan especially sekarang dengan social media yang essentially gratis, anything is possible. Walaupun tadi kalian banyak banget nih pesannya, tapi sebagai pesan terakhir, apa satu pesan yang kalian ingin sampaikan kepada yang sedang mendengarkan podcast ini sekarang? Oke. Pesannya adalah kalian harus prepare buat fail dulu. Gitu. Kalau kita nggak tahu sih, kalau gue tuh udah prepare buat fail. Supaya kalau misalnya kita udah
prepare buat fail, besoknya kita nggak prepare buat fail lagi gitu. Habis prepare buat fail, kita harus prepare buat sukses kayak gitu. Iya. Dan juga apa ya? Kalau misalkan kalian udah satu lagi yang paling prepare untuk failure kalian, dan juga yang kedua ya kalau kalian udah ngerasa satu hal ini kalian banget, terus kalian udah ngerasa ini kayak bisa ada sesuatu yang bisa kita kerjakan dari sini, kerjain dari hati dulu, baru kita lihat sisi profitable-nya kalau aku bilang. Karena tadi kita bilang apapun yang kita kerjain dengan hati pasti bakal emotionally invested di kita, dan kita kerjainnya bakal maksimal. Dibandingkan mungkin misalkan Rindang awal-awal kayak tahun dulu misalkan tiba-tiba sales cuma gila sales cuma segini doang, banyak banget yang udah quit pasti dari Rindang ini kayak gitu. Tapi untungnya kita bisa maintain emotion juga, maintain mimpi kita juga masing-masing, buat kalau misalnya ini fail ya nggak apa-apa, kita emang lagi prepare nih buat fail gitu. Tapi kita harus maksimal supaya besok kita nggak fail lagi kayak gitu. Sama yang terakhir mungkin dari aku pribadi, buat teman-teman anak muda di Indonesia, karena pendengar-pendengar dari NKRI Youth ya, juga anak muda, jangan pernah ragu untuk merealisasikan ide-ide gila, ide-ide keren kalian, dan coba aja dulu, jangan pernah ragu, jangan takut untuk gagal, karena kita masih muda, masih banyak waktu, coba aja selagi masih bisa, dan udah sih, have fun. Halo Indonesia, terima kasih sudah nonton Utopia Podcast. Jangan lupa tune in di episode berikutnya di YouTube kami dan aplikasi streaming Noise. See you next time.